Pemirsa, beberapa waktu lalu publik sempat dikagetkan oleh Azriel Hermansyah, putra dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti yang muncul di Polres Jakarta Selatan. Azriel mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan terkait oknum haters yang menyerang keluarganya. Sebagaimana diketahui, keluarga Ashanty dan Anang Hermansyah juga tak luput dari komentar miring haters. Oknum haters tersebut bahkan semakin lama semakin berani mengadu domba keluarga The Hermansyah. Tak ingin terus berlarut dengan permasalahan haters, Azriel yang didampingi Anang mulai membuka peluang dengan memberanikan diri untuk terjun dan memulai bisnis. Dengan support dari keluarga, terutama sang ayah, Azriel pun mantap untuk memegang bisnis sendiri yang bergerak di bidang olahraga dan kesehatan. Ya, alhamdulillah hari ini Azriel udah mulai bisnisnya. Ini memang cita-cita dia. Dia ingin melakukan bisnis yang dia suka dan ini adalah memang yang Azriel suka. Jadi memang nggak ujuk-ujuk, ini udah lama semenjak pandemi kita di Bali. Sekarang fitness kan juga buat selfie, buat gaya, buat keren, lifestyle. Gini buat lifestyle, jadi cocok Azriel berbisnis di sini. Jadi itu yang menyenangkan. Kan sudah dari dulu di-involve juga ke bisnisnya Bapak Anang Hermansyah, jadi udah siap. Sebagai ayah dengan segudang pengalaman, Anang tentunya memberikan wejangan untuk putranya. Namun jika ditelik lebih dalam, apa yang akhirnya membuat Anang percaya Azriel bisa mandiri dan memegang bisnis sendiri? Benarkah hal ini berkaitan dengan Anang yang secara tidak langsung ingin melatih kemandirian Azriel yang disebut-sebut akan menikah muda? Ya udah waktunya dia untuk mulai mandiri. Udah mau nikah. Belum. Ya kan yang nikah dia, bukan gua. Jangannya serius bahwa dia melakukan ini harus serius, dia harus hadir di sini, dia harus jaga sendiri kayak saya jaga kue saya setiap hari waktu awal-awal kita jaga sendiri, kita awasin sendiri dan aku lihat yakin dia mengerti bagaimana cara kerjanya aku sama bundanya dan bundanya juga mentor yang baik untuk dia, jadi mudah-mudahan bisa berjalan. Investasi masa depan, kan juga harus belajar kan, kalau anak muda itu jangan banyak gengsi. Wah. Lanjutin aja ya. Terkait menikah muda, Anang memang menyerahkan semua kepada anak. Diketahui saat ini, Azriel memang tengah menjalin hubungan asmara dengan Sarah Menzel. Lantas bagaimana sosok Sarah di mata keluarga Azriel? Benarkah Sarah sudah menjadi mantu idaman Anang dan Ashanty? Sarah keren, anaknya baik, dia sayang sama keluarga, dia sayang sama Azriel. Idaman banget. Jatuh dia. Belum tahu, nanti izin lo sama bunda. Tahu dia mau deketin kayak nanya dulu sama mama kayak dia pernah deketin atau enggak sih gitu. Terus kayak tapi ngeliat dia kayak usaha dia juga deketin keluarga, terus mau ngobrol sama mama, terus pas itu paling susah kan sama kakak cowok. Karena emang nggak pernah deketin sama cowok sebelumnya, terus tiba-tiba dia ke rumah, dia kan agak gimana gitu. Tapi dia bisa menaklukkan. Benar. Jadi akhirnya Bisa mengontrol, bisa akhirnya deket pelan-pelan, bisa deket sama mamanya. Habis itu ada kakaknya juga, terus ada keluarganya dia di Bali. Itu prosesnya nggak cepet. Ya, Azriel sendiri menyadari hubungannya dengan Sarah sudah mendapat lampu hijau dari keluarga masing-masing. Tak jarang Azriel mengajak Sarah di momen-momen penting keluarga. Namun benarkah jauh di lubuk hati terdalam, Azriel masih ragu menikah dengan Sarah? Benarkah Azriel masih ingin fokus menempuh pendidikan ketimbang mengikuti jejak sang kakak, Aurel Hermansyah, yang memilih menikah di usia muda? Dia kan nanti tahun depan masih harus ke luar negeri, saya juga. Jadi harus pendidikan dulu utama, baru nanti omongan nikah. Kan udah nata begitu kan keren. Belum ada. Bisnis dulu, sukses pasti nikah nanti. Jadi akhirnya kemana ya Azriel? Iya pokoknya aku sih bilang sama dia pokoknya ya aku serius lah pokoknya. Tapi kita juga berdua kan butuh pengalaman lah gitu. Dia juga masih kuliah, nanti dia mau double degree, mau ke London nanti. Oh, mau pergi juga? iya, soalnya emang dari dulu pengen banget kan kuliah di luar kan. Jadi kayak aku udah bilang juga sama dia kayak walaupun aku kuliah di Jakarta, tapi aku bakal ambil yang
bisa ke luar negeri karena emang pengennya dari awal itu kan. Jadi ya udah. Nanti belum dia S2, saya juga. Waduh. Mungkin aku juga ngambil S2 juga. Iya dong, Nggak mau, sama-sama. kalau aku sih intinya nggak mau buru-buru Tan. Kalau emang udah jodohnya nanti pasti dipertemukan. Iya. Oh gitu. Udah mulai 2 tahun lalu udah suruh nikah. Kalau dari dulu suruh nikah mulu. Yang jadi laki-laki kan ya terserah dia mau nikah kapan. Tapi dengan dia melakukan bisnis itu berarti dia menata. Dia tidak sembrono dalam hidupnya, itu yang menarik. Makanya waktu aku tawarin begitu dia bilang, enggak, aku kerja dulu. Aku harus bisa menghidupi keluarga aku nanti. Ayo, keren. Sementara itu, bukan hanya Azriel yang belakangan menjadi sorotan, Putri Anang dan Ashanti Arsy Hermansyah juga sempat jadi perhatian publik lantaran belum lama ini sempat mengalami kecelakaan yakni jatuh dari monkey bar setinggi 2 meter. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Arsy saat ini? Benarkah Ashanti sudah mengizinkan Arsy untuk bersekolah lagi? Arsy sehat, udah baik, udah sekolah, sekarang udah sekolah. Baru pemulihan juga, jadi masih harus tidak boleh terlalu banyak kegiatan yang berlebihan, paling untuk 1-2 minggu lagi. Alhamdulillah udah membaik, udah mulai masuk sekolah, tapi ada diikut sertakan orang untuk mendampingi. Jadi artinya dia hanya masuk, duduk, sampai pulang tuh nggak boleh ada kegiatan jalan atau yang terlalu banyak. Paling hanya ke toilet, kayak gitu aja sih. Artis peran Olivia Lubis Jensen mengalami cedera lutut yang cukup parah saat melakukan aktivitas olahraga beberapa waktu lalu. Gara-gara lututnya cedera, Olivia sempat masuk rumah sakit dan kini tengah menjalani fisioterapi secara berkala untuk mengembalikan lututnya seperti sedia kala. Karena cedera yang dialaminya, Olivia merasakan sakit saat berjalan. Praktis selama lututnya dalam tahap pemulihan, Olivia tidak bisa menyelesaikan sejumlah kontrak. Karena lutut aku overuse, terus akhirnya cedera, bantalan lututnya robek. Jadi of course jalan aja susah ya kemarin. Jadi lari pun ya pokoknya out of the question gitu, nggak boleh lari. Dan sebulan ini aku nggak boleh olahraga karena nanti setelah sebulan aku bakalan fisioterapi untuk nguatin lututnya lagi gitu. Ya so far sih kemarin masih syuting, tapi untungnya kan adegannya nggak terlalu banyak jalan. Ya, aku masih istirahat sih, kayak nggak bisa yang syuting seharian gitu, paling setengah hari aja. Ini aja kayak berdiri ini udah mulai nyut-nyut gitu makanya. Seminggu sekali dalam 3 bulan, Olivia harus disiplin melakukan fisioterapi. Pemeran film teman kondangan ini seolah tak sabar ingin kembali eksis di depan kamera. Lantas seperti apa fisioterapi yang dijalani Olivia? Benarkah Olivia belum bisa berjalan tegak seperti orang normal? Ya sekarang ya I'm just hoping supaya recovery-nya bagus, supaya lututnya bisa berfungsi seperti semula lagi ya, karena itu kan benar-benar aset ya, kayak mobilitas. Kita mau kerja kemana aja, we need a healthy joints, we need a healthy leg gitu sih. Berapa lama recovery-nya? 1 bulan lebih ya, karena kan proses fisioterapinya juga pasti seminggu sekali harus fisioterapi. Jadi memang kalau dokter bilang sih sekitar 3 bulanan ya. Ya untung nggak parah banget ya sampai harus operasi, tapi kan jangan sampai gitu. So next time ya itu inget harus kayak istirahat. Konsistensi Partai Perindo dalam membantu rakyat kecil seolah tak tergerus waktu. Lewat program sosial MNC Peduli, Partai Perindo selalu berpihak pada kaum lemah, termasuk para penyandang disabilitas yang kurang mampu. Seperti kemarin di kawasan MNC Center Kebonsiri, Jakarta Pusat, program MNC Peduli menggelar acara serah terima bantuan kaki palsu kepada 20 penyandang disabilitas. Menurut Ibu Liliana Tanu Sudipyo, selaku eksekutif chairwoman MNC Group yang juga menjadi pembina MNC Peduli, acara sosial itu adalah komitmen MNC Peduli untuk memberikan semangat kepada penyandang disabilitas agar mereka bisa beraktivitas kembali. Demi memaksimalkan fungsi kaki palsu, Ibu Liliana Tanu Sudipyo tak sungkan membantu memasangkan kaki palsu kepada penyandang disabilitas. Berulang kali pemasangan kaki palsu diulang dan dicoba dengan berjalan beberapa langkah sampai pemakai kaki palsu merasa nyaman, tidak ada yang longgar atau terlalu sempit yang bisa menyebabkan rasa sakit bagi pemakai.
Oh masih panjang. Masih kepanjangan. Nanti. Iya. Kepanjangan. Oke. Nanti dirapikan Bu. Jadi harus dicoba ya. Kalau kepanjangan kasih tahu. Jadi kepanjangan nggak kaki? Mau jadi dulu. Mau coba dulu. Mau dicoba dulu. Berdiri dulu. Berdiri saya tahan. Panjangan deh. Bisa kepanjangan nggak? Bisa berdiri. Nah, Pas. Tapi enak nggak? Enak nggak? Coba dibawa jalan deh, pelan-pelan. Kalau nggak enak kasih tahu ya. Kalau nggak enak kasih. Iya, hari ini MNC Peduli memberikan bantuan kaki palsu kepada 20 penyandang disabilitas, yang mana ini merupakan komitmen dari MNC Peduli dan semangat supaya memberikan semangat kepada para disabilitas untuk mereka dapat beraktivitas kembali. Selain Ibu Liliana Tanu Sudipyo, acara MNC Peduli bertajuk Serah Terima Bantuan Kaki Palsu juga dihadiri oleh Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa. Audrey juga cekatan membantu penyandang disabilitas memakai kaki palsu. Munir, salah satu penerima bantuan kaki palsu, mengaku bahagia bisa berjalan lagi seperti orang normal, bahkan bantuan kaki palsu yang menjadi program rutin MNC Peduli. Sejak tahun 2017, MNC Peduli memang acap kali memberikan bantuan kepada penderita diabetes yang mengalami amputasi kaki atau penyandang disabilitas yang kehilangan kaki karena kecelakaan. Saya sebagai warga biasa banyak terima kasih nih kepada MNC Peduli yang telah memberi bantuan kepada kami kaum yang disabilitas. Mudah-mudahan MNC Peduli lebih jaya lagi dan lebih banyak memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Merasa terbantu sekali ya. Dari segi yang pertama kita udah bisa berjalan gitu. Tidak memerlukan tongkat lagi gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Menurut saya acara MNC Peduli hari ini sangat luar biasa, yaitu serah kaki bantuan kaki palsu. Tadi juga dihadiri langsung oleh Bu Liliana, dan ini adalah support yang sangat luar biasa untuk mereka yang membutuhkan kaki. Khususnya banyak dari Bapak Ibu ini mengalami hal ini karena diabetes ataupun kecelakaan. Jadi bantuan support seperti ini sangat dibutuhkan agar Bapak Ibu ini semakin semangat dalam bekerja maupun menjalani keseluruhan kesehari-hariannya juga. Ya betul, tadi langsung terjun saya dan Ibu langsung membantu memakaikan Bapak Ibu kaki palsunya, dan jadi prosesnya emang agak sedikit rumit, butuh perjuangan sedikit, tapi hopefully kalau Bapak Ibu udah semakin terbiasa, nanti pun akan semakin nyaman untuk dipakai dan akan sangat membantu dalam keseharian menjalankan aktivitas dan pekerjaan Bapak Ibu. Harapannya tentunya acara seperti ini akan terus berlanjut, mau dalam bentuk apapun, yang penting kita selalu melakukannya dengan kasih dan dapat membantu banyak orang di berbagai macam cara.